Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah para sahabat yang dirahmati Allah bisa berjumpa kembali dengan channel Pintu Rezeki. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai keajaiban Al-Fatihah dan begini cara mengamalkannya. Dengan mengamalkan secara betul, maka apapun hajat kita insya Allah akan terkabulkan. Sahabat yang dirahmati Allah, Al-Fatihah merupakan umul kitab atau surah yang mengawali semua isi dari Al-Quran. Al-Fatihah juga merupakan bagian penting dalam ibadah, seperti sholat. Kalau kita tahu dan paham dialog antara Allah dan orang-orang yang membaca Al-Fatihah, tentu akan membuat orang yang semakin tinggi kadar imannya dan rasa tawakal akan muncul. Oleh karena itu, tidak sedikit ulama mengijazahkan surah Al-Fatihah ini karena selain mampu meningkatkan keyakinan, surah ini juga bisa jadi wasilah dikabulkannya doa seseorang. Sahabat yang dirahmati Allah, ijazah surah Al-Fatihah awal mulanya berasal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan mengalir ke ulama, kiai, ustadz, ustazah, dan terakhir ke masyarakat banyak. Yang perlu diperhatikan dalam mengamalkan surah ini agar doa dan harapan cepat terkabulkan adalah memahami isi dialog dalam surah tersebut. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aku membagikan salat menjadi dua bagian, untuk aku dan untuk hambaku." Artinya 3 ayat di atas, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah hak Allah, dan 3 ayat ke bawahnya adalah urusan hambanya. Ketika kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, hambaku telah memujiku. Ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanirrahim, Allah menjawab, hambaku telah mengagungkanku. Ketika kita mengucapkan Maliki Yaumiddin, Allah menjawab, hambaku memuja aku. Ketika kita mengucapkan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, inilah perjanjian antara aku dan hambaku. Disinilah kunci permohonan kita, karena pada titik ayat ini Allah memberi kita kesempatan untuk meminta dan Allah akan menjawab atau mengabulkannya. Oleh karenanya dianjurkan pada kalimat atau ayat ini Iyyaka nasta'in dibaca berulang-ulang. Ada yang 7 kali, ada yang 11 kali, dan ada yang 21 kali. Tetapi secara umum biasanya dibaca 11 kali, lalu berdoa dan dilanjutkan bacaannya ketika kita mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah menjawab, perjanjian antara aku dan hambaku akan kupenuhi yang ia minta. Dan pokok penting yang harus diperhatikan agar niat dan harapan sukses membaca surah Al-Fatihah ini dari awal dengan cara perlahan, seraya seakan-akan kita mendengar jawaban Allah dari masing-masing ayat yang dibaca, mulai dari awal sampai selesai. Tidak cukup hanya mengambil bagian pokok saja pada kalimat Iyyaka nasta'in dan diisi doa dan selesai, melainkan mulai dari awal surah harus diresapi. Sedangkan untuk mengamalkan surah ini, waktu yang bagus menurut para ulama pada waktu tengah malam, saat sepi dan sunyi, atau orang sedang terlelap tidur. Semoga dengan membacakan dan berdoa menggunakan surah ini,
harapan dan permohonan kita diijabahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, begitulah cara kita mengamalkan Al-Fatihah agar apapun hajat kita yang kita mintakan kepada Allah cepat terkabulkan. Kunci yang paling penting yang perlu sahabat ingat bahwa ketika kita membacakan surah Al-Fatihah, resapilah bahwa seakan-akan Allah mendengar semua jawaban daripada doa-doa kita. Oleh karena itu, bagi para sahabat yang ingin mengamalkan amalan ini, jangan lupa tulis qabiltu di kolom komentar beserta hajat-hajatnya yang belum terkabulkan. Semoga hajat para sahabat sekalian diaminkan oleh yang membaca dan cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hanya sekian pembahasan untuk kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan menjadi renungan untuk kita bersama. Akhiru kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.